Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski dari KPI 5B. Di sini saya akan membahas mengenai demokrasi organisasi, di mana terdapat 4 pembahasan. Yang pertama ialah bentuk dominasi, kedua hegemoni organisasi, ketiga isu gender dan ras, keempat kebisuan. Dan yang pertama yang saya akan bahas ialah bentuk dominasi. Menurut Deeds, dominasi para manajer dan pimpinan perusahaan terdiri atas 4 bentuk dominasi, yaitu naturalisasi. Mereka yang terlibat dalam organisasi mengasumsikan bahwa apa yang mereka percaya mengenai organisasi, tujuan dan struktur organisasi sebagai sesuatu yang bersifat alami, netral dan dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian netralisasi adalah upaya manajemen atau pimpinan perusahaan untuk menunjukkan bahwa segala perilaku manajemen yang sebenarnya mengandung nilai-nilai tertentu sebagai netral dan bebas nilai. Kemudian legitimasi adalah upaya organisasi untuk mengutamakan bentuk wacana sebagai suatu otoritas di dalam organisasi. Kemudian sosialisasi adalah proses pelatihan karyawan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk menerima dan mengikuti moral atau aturan organisasi. Yang kedua, hegemoni organisasi. Hegemoni bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni merupakan suatu proses pengaturan kekuasaan yang muncul sebagai suatu proses aktif konstruksi sosial oleh berbagai kelompok. Yang ketiga, isu gender dan ras. Gender adalah perbedaan-perbedaan peran, status, tanggung jawab, fungsi, perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial. Gender bukan perbedaan biologis. Dapat kita sadari atau tidak, ketimbangan gender tidak hanya terjadi dalam masyarakat, namun bisa juga dalam sebuah organisasi. Menurut Ridgway dalam penelitiannya menyatakan bahwa organisasi didominasi oleh hegemonitas kaum laki-laki. Ridgway menguraikan bagaimana daya tarik perempuan dalam lingkungan kerja dan perempuan dianggap memperlambat dunia kerja profesional karena terlalu lama mengambil cuti saat sedang hamil, sehingga dianggap membuang waktu kerja dan tidak produktif. Namun kaum perempuan menolak keras dan melakukan protes atas gambaran tersebut, sehingga Ridgway menganggap perempuan itu cerdas dan mampu mengatasi ketimbangan gender. Kemudian masalah ras baru menjadi relevan bila berfungsi melayani kepentingan organisasi yang terkait dengan kreativitas atau produktivitas organisasi, sehingga dalam organisasi akan menghargai perbedaan ras, misalnya dalam rekrut sumber daya manusia. Jika hal tersebut meningkatkan kreativitas dan produktivitas organisasi, maka ras bukanlah sebuah permasalahan. Dan yang keempat ialah kebisuan. Menurut Claire mengungkapkan bagaimana komunitas yang termarginalkan akan memilih diam dan menjalani kebisuan karena tekanan yang diterimanya, namun sikap diam juga berbicara. Menurut Claire, kebisuan dan suara merupakan bentuk ketegangan yang kompleks. Diam atau kebisuan tidak selamanya menimbulkan makna yang tidak pasti. Dalam komunikasi organisasi, kebisuan adalah keadaan di mana seseorang yang memiliki opini namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk menyampaikan opininya tersebut karena merasa terisolasi. Maka seseorang tersebut akan mencoba mencari dukungan yang memihak pada opininya. Tetapi jika opininya tidak mendapatkan dukungan, maka orang tersebut akan diam dan mau tidak mau menerima opini dari mayoritas anggota kelompok organisasi. Baik, jadi itulah tadi 4 pembahasan mengenai demokrasi organisasi yang dapat saya jelaskan.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.